Pilpres 2014 yang lalu. Kecurangan secara terstruktur dan sistematis menjadi salah satu materi gugatan dari tim ini. Penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu, sebagai sumber penyusunan DPS, dengan menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih. Hal ini dapat kita lihat dari fakta sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan KPU nomor 240 /KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 15 Februari 2014 adalah sebesar 185.822.507 orang. Berdasarkan keputusan KPU nomor 354/KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 28 Maret 2014, DPT pemilu legislatif adalah sebesar 180.587.999 orang. Berdasarkan keputusan KPU nomor 477/KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT Pilpres tanggal 13 Juni 2014 adalah sebesar 188.268.423 orang. Pada saat pelaksanaan Pilpres berdasarkan HTTP Pilpres 2014 KPU GoID DC1 PHP atau Rekap DC1 tanggal 9 Juli 2014 adalah sebesar 191.841.733. Dari keputusan KPU tersebut terlihat sangat jelas penambahan DPT sejak bulan tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan 9 Juli 2014 adalah sebanyak 6.019.266 pemilih. Hal ini melampaui tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang wajar. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menilai perlu ada perbaikan pada berkas permohonan tim advokasi Prabowo Hatta. Perbaikan berkas permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat besok. Baik permohonan awal maupun juga dalam perbaikan. Yang kami temukan yang perlu saudara perbaiki, sempurnakan. Ada yang tidak sinkronisasi antara petitum dan posita. Mungkin tadi di dalam penjelasan lisan sudah dilakukan, tapi intinya kami menemukan ada yang dalam bagian positanya begitu meluas, tapi dalam bagian petitumnya tidak mencakup seluruh apa yang dikemukakan dalam bagian posita. Ini untuk Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto menilai kecurangan pemilu presiden pada 9 Juli yang lalu berlangsung secara terstruktur dan masif, mulai dari penentuan DPT hingga tahap pemilihan. Dan berikut adalah pernyataan Prabowo Subianto selaku pihak pemohon di depan Hakim Konstitusi. Inti daripada demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berkuasa. Kekuasaan rakyat itu diwujudkan dalam pemilihan umum melalui kotak suara. Dengan demikian, proses pemilihan umum sungguh-sungguh adalah inti daripada demokrasi. Inti lagi daripada pemilihan umum dan pemungutan suara adalah proses pra pelaksanaan daripada pemilihan itu, pada saat pelaksanaan dan paskah pelaksanaan. Dalam proses pra pelaksanaan, masalah daftar pemilih tetap menjadi sangat kunci. Karena itu kami
sebagai calon yang didukung oleh 7 partai besar yang dalam pemilihan legislatif mendapatkan 62% suara, merasa sangat-sangat tersakiti dengan praktek-praktek penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Kita sudah merasakan semua. Sebetulnya kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Puluhan ribu saksi. Dan saya telah meminta saksi-saksi itu semua untuk buat testimoni tertulis dan di video. Seandainya pun tidak bisa diterima di sidang ini, harus kita beri pembelajaran kepada bangsa Indonesia. Ada ibu-ibu yang mau datang ke tempat pemilihan, ditanya oleh penyelenggara, Anda mau pilih siapa? Nomor 1 atau nomor 2? Begitu dia katakan nomor 1, tidak diperkenankan. Ibu-ibu masih hidup, ada di Bendungan Hilir. Majelis Hakim yang mulia, nasib bangsa Indonesia sesungguhnya ada di sidang ini. Kita sepakati demokrasi. Kita akan hormati keputusan apapun kalau prosesnya benar, kalau prosesnya jujur, kalau prosesnya tidak ada kecurangan. Saya tidak akan ulangi semua proses atau semua hal yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya. Tetapi bayangkan, di ratusan TPS, kami, pasangan yang didukung oleh 7 partai besar, 62% dalam pemilihan legislatif, dapat 0. 100% dimenangkan oleh satu pihak. Di Korea Utara pun tidak terjadi. Mereka bikin 97,8% atau 99%. Di kita ada yang 100%. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin, karena kita ada saksi. Masa saksinya tidak dihitung? Saya tidak akan mengulangi karena itu nanti adalah prosesnya. Kami sebetulnya diberi nasihat, percuma Anda ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami hormati sistem yang telah kami bangun. Di belakang saya adalah tokoh-tokoh reformasi, pejuang-pejuang demokrasi. Di tahun 66 mereka berjuang untuk demokrasi. Di tahun 98 mereka berjuang untuk demokrasi. Saya dituduh ngokudeta, saya dituduh calon diktator. Waktu saya memimpin 33 batalion tempur dan saya dituduh mau kudeta, saya tidak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan sejarah, saya buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Saya tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Saya ikut pemilihan umum sudah 3 kali. Saya membangun partai dari nol. Saya datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan-kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Saudara-saudara Majelis Hakim yang saya muliakan, seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan. Katakanlah yang benar-benar dan yang salah-salah. Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Tetapi sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana dan masif.
apalagi ada upaya pembongkaran kotak suara. Saya juga tidak akan terlalu menguraikan, tetapi ketua-ketua partai kami di daerah di kabupaten rumahnya dibakar. Ketua partai kami di Kalimantan Barat dikeroyok oleh pemuda-pemuda. Di Banyuwangi rumah saksi kami dibakar. Majelis Hakim yang kami hormati, Pak Prabowo bisa dipersingkat. Silakan. Ya, saya sudah mau selesaikan, Pak. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, kami terpaksa kami menyampaikan hal-hal ini. Kami percaya kepada Majelis Hakim Konstitusi. Kami mohon keadilan demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia dan demokrasi yang telah kita sepakati. Kalau saya sih percaya bahwa hasil 9 Juli kemarin itu hasil yang kredibel, dan KPU serta jutaan orang Indonesia yang terlibat di KPPS itu mereka bekerja dengan baik. Saya percaya individu-individu yang hari itu kerja di tiap-tiap TPS, saksi-saksi yang menandatangani, itu orang-orang yang bekerja untuk Indonesia lebih baik, untuk demokrasi. Saya nggak tega rasanya melihat tudingan yang menurut saya ini kan bukan menuding 1-2 orang, ya, jutaan orang yang pada bekerja itu dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Yakin MK akan independen, yakin MK akan bekerja dengan objektif, dan yakin bahwa apa yang diputuskan KPU adalah keputusan yang benar. Pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini, setidaknya 2.000 orang diperkirakan hadir untuk mengawal jalannya persidangan. Massa terdiri dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya mereka mengaku sebagai simpatisan dari Koalisi Merah Putih. Sejak pagi tadi, massa telah menyampaikan orasi mereka dan mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberi keputusan seadil-adilnya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi pun telah menyiapkan sekitar 22.000 personel untuk mengamankan jalannya persidangan di dalam maupun di luar gedung Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pihak Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mengimbau agar masyarakat bisa mengawal jalannya persidangan tanpa harus mengerahkan massa. Bersegera kepada aparat kepolisian untuk menangkap dan mengaudit komisioner KPU. Kawan, dengarkan bagi-bagi perjuangan kawan. Hidupkan semangat kawan-kawan. Hidupkan kawan-kawan ingin berubah. Hibarkan bagi-bagi perjuangan. Hibarkan bagi-bagi perjuangan saudara-saudara sekalian. Bahwa kawan-kawan masih semangat. Buktikan bahwa kawan-kawan ingin perubahan. Jadikan perkhidmatan hari ini sebagai sumber energi bagi kawan-kawan untuk terus melakukan perjuangan. Polisi memberlakukan pengamanan berlapis dalam pelaksanaan sidang perdana sengketa hasil Pilpres pada hari ini. Pengawalan juga dijalankan secara ketat terhadap para peserta sidang, termasuk tim kuasa hukum dari KPU. Inilah pengawalan polisi terhadap tim kuasa hukum dari pihak tergugat, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pengawalan ini dijalankan oleh puluhan petugas gabungan Polsek Metro Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat. Mereka mengawal secara ketat para pengacara dari kantor mereka menuju gedung Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, aksi massa dari elemen rakyat Jawa Timur di kantor KPU di Jawa Timur berujung bentrok. 1 orang pengunjuk rasa terluka dalam bentrokan tersebut. Bentrokan ini terjadi saat ratusan pengunjuk rasa dari elemen rakyat Jatim menggugat mencoba untuk menerobos barikade kawat duri yang sudah dipasang oleh polisi. Massa yang memaksa mendekat ke kantor KPUD akhirnya dipukul mundur oleh aparat kepolisian dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon. 1 orang pengunjuk rasa terluka akibat pentungan aparat kepolisian. Dalam tuntutan mereka, massa meminta KPUD Jawa Timur untuk memecat seluruh anggotanya yang terindikasi telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk meredakan suasana, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setia Yunianta kemudian menemui para pengunjuk rasa dan melakukan negosiasi. Dari negosiasi tersebut akhirnya disepakati perwakilan pengunjuk rasa diberikan waktu untuk bertemu dengan perwakilan dari KPUD Jatim. Kawan-kawan, bapak-bapak kepolisian